Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Limudin dengan NIM S1S1221117 dari kelas A Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dictionary bahasa pemrograman Python. Nah, jadi untuk membuat dictionary itu yang pertama kita buka keywordnya itu this. Kemudian sama dengan kemudian kurung kurawal. Nah, di sini kita masukkan keywordnya, misalnya ini jangan kita disedik, misalnya siswa. Kemudian di sini nis. Nah, cara tulis keywordnya itu pakai tanda kutip nis, kemudian titik 2, lalu misalnya 111, kemudian nama sama pakai tanda kutip juga, kemudian titik 2, lalu tanda kutip lagi, misalnya Aldo. Nah, ini untuk cara pembuatan dictionary-nya. Selanjutnya yaitu kalau kita mau menampilkan misalnya namanya ini Aldo, jadi kita tinggal ketik print, kemudian siswa, lalu kurung siku, tanda kutip, nama. Nah, kemudian kita coba run, maka akan tampil Aldo di sini. Nah, ini kalau kita mau memprint data ini atau value. Selanjutnya, jadi di dictionary itu tidak boleh ditimpa, tidak boleh ada keyword yang sama. Misalnya di sini keywordnya itu nama. Coba kita tulis lagi nama. Lalu misalnya Dani. Nah, ini akan error. Karena kenapa? Karena tidak boleh ada keyword yang sama di dalam dictionary. Nah, dan hanya satu. Kalau misalnya mau dikasih 2 itu harus dibedakan. Begitu. Selanjutnya, apabila kita ingin mengetahui panjang dari suatu dictionary itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu di sini pakai fungsi len. Kemudian siswa. Lalu coba kita print. Nah, maka panjang itu adalah 2. Jadi item yang ada di dalam dictionary itu ada 2, yaitu nis dan nama. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di dalam dictionary dibolehkan memakai tipe data yang berbeda-beda. Misalnya ini string, kemudian di sini misalnya integer, kemudian boolean, misalnya kelas, lalu bisa juga list, misalnya kemudian Senin. Nah, bisa juga begini. Nah, jadi di dalam dictionary itu bisa berisi berbagai macam tipe data. Baik, selanjutnya, kalau kita ingin mengetahui tipe dari dictionary ini, caranya itu gampang sekali. Ini tinggal kita ganti saja menjadi tipe. Nah, kemudian kita run. Nah, jadi tipenya itu adalah dictionary. Nah, begitu. Jadi ini adalah untuk mengetahui tipenya. Selanjutnya, kita bisa memakai yang namanya konstruktor dict.
Nah, caranya itu yang pertama di sini kita tuliskan keywordnya. Nah, ini kemudian dalam kurung ini semuanya kita masukkan ke dalam. Nah, ini kita hapus. Kemudian tanda kutip ini kita hapus dan kita pakai tanda sama dengan di sini. Ini juga sama. Kemudian kita pakai tanda sama dengan dan begitu seterusnya. Nah, kemudian kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya itu akan tetap tampil seperti biasanya. Cuma tampilan di codingannya saja yang berbeda. Itu adalah konstruktor di. Selanjutnya, akses item. Jadi untuk mengakses item itu caranya seperti biasa. Ini kita hapus. Nah, misalnya kita mau mengakses hari. Nah, jadi gampang sekali, tinggal kurung siku lalu masukkan hari. Kemudian kita coba run. Nah, maka akan tampil harinya. Nah, itu untuk akses key. Maka selanjutnya ada yang namanya metode get. Nah, metode get itu seperti apa? Jadi metode get itu seperti begini. Ini kan misalnya kita mau print lagi harinya. Nah, kita tinggal pakai tanda titik di sini, kemudian get, lalu dalam kurung hari. Kemudian kita coba run. Nah, maka hasilnya akan tampil sama, yaitu Senin dan Selasa. Nah, ini untuk menggunakan metode get. Selanjutnya, kalau kita mau melihat semua key yang ada di dalam dictionary ini, kita memakai kata kunci key. Nah, kemudian dalam kurung, lalu coba kita run, maka dia akan menampilkan semua key yang ada di dalam dictionary, seperti NIS, nama, kelas, hari. Nah, dia akan menampilkan. Itu gunanya keys. Oke, selanjutnya. Jadi, untuk setiap perubahan yang kita lakukan di dalam kamus ini akan tercermin di daftar kunci. Nah, misalnya di sini kita akan ganti, misalnya kelasnya ini, misalnya harinya ini misal kita ganti jadi, jangan hari. Misalnya NIS-nya ini kita ganti jadi 22. Nah, di sini kita coba ganti. Selanjutnya, siswa kurung siku NIS sama dengan 222. Kemudian print siswa. Kita coba run dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi untuk yang pertama itu NIS-nya 111, kemudian kita ganti menjadi 222. Nah, jadi itulah perubahan yang terjadi, atau itulah yang dimaksud setiap perubahan akan tercermin. Nah, itu ya. Selanjutnya, jadi kalau kita mau menampilkan semua value-nya ini, kita tinggal ganti saja di sini menjadi values. Nah, caranya ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Oh, jangan. Titik. Nah, ini juga. Kemudian kita coba run. Oh, ada yang salah. Di sini harusnya pakai tanda kurung. Nah, di sini juga. Kita coba run lagi. Nah, dia akan menampilkan value-nya. Nah, ini dia, tampil semua value-nya.
Nah, itu dia. Selanjutnya, untuk menampilkan semua yang ada di dalam dictionary ini, maka kita akan memakai di sini yang namanya items. Nah, jadi items ini untuk menampilkan semua items yang ada di dalam dictionary. Coba kita run, maka akan tampil di sini semua items. Nah, itu dia. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah kunci kita itu ada di dalam kamus. Nah, jadi cara mengeceknya itu adalah yang pertama itu if misalnya kita mau ngecek nis. Jadi nis in siswa, maka print ya ada dalam kamus. Nah, coba kita run, maka hasilnya nis itu ada dalam kamus. Nah, cocok ya. Nah, baik, selanjutnya kita juga bisa mengupdate value ini atau keyword ini menggunakan yang pertama itu siswa titik update. Nah, kemudian dalam kurung, kemudian kurung berawal, lalu kita masukkan misalnya nis. Kemudian ini kita ganti dengan dua. Selanjutnya ini kita kasih tanda kutip. Nah, ini sudah terupdate. Misalnya kita print. Nah, kemudian kita coba run. Maka hasilnya akan berubah menjadi 222. Nah, itu dia cara mengupdate key. Nah, selanjutnya menambahkan data. Nah, jadi untuk menambahkan data itu caranya seperti ini. Siswa, kemudian kurung berawal, lalu misalnya mapel. Lalu kita masukkan sini IPS. Nah, kemudian kita coba print. Maka akan tampil di sini mapelnya itu IPS. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan data baru. Selanjutnya, kalau kita mau menghapus key ini, kita bisa memakai pop. Nah, misalnya di sini titik pop, kemudian nama. Nah, coba kita run, maka nama di sini akan hilang. Nah, jadi ini adalah cara untuk menghapus nama key. Nah, selanjutnya kalau kita mau menghapus item yang terakhir, misalnya hari ini, nah jadi caranya itu tinggal kita tambahkan item. Nah, jadi siswa.pop item ini akan menghapus ini data terakhir, yaitu Senin Selasa. Coba kita run. Oh, salah. Nah, maka Senin Selasanya itu akan hilang. Baik, selanjutnya kita juga bisa memakai kata delete di sini. Nah, misalnya del, terus di sini kelas. Kemudian kita coba run. Ada yang error. Ini dalam kurungnya itu salah, seharusnya dalam kurung siku. Nah, kemudian kita coba run.
maka hasilnya itu akan begini. Kelasnya ini akan hilang. Nah, selanjutnya ada yang namanya clear. Nah, jadi untuk clear itu kita akan mengosongkan semua nilai yang ada di dalam dictionary siswa. Nah, jadi contoh-contohnya itu seperti ini. Ini kita hapus, kemudian ini juga, kemudian titik clear. Nah, lalu coba kita run. Nah, maka di sini hasilnya akan tampil dictionary kosong. Nah, ini untuk metode clear. Selanjutnya ada yang namanya looping di dalam dictionary. Nah, jadi looping di dalam dictionary itu mengembalikan key dan juga dapat mengembalikan value. Nah, caranya itu ini kita hapus. Misalnya, dan kita looping itu menggunakan for x in siswa kemudian print x, lalu kita run. Nah, maka akan tampil key dari dictionary kita. Nah, ini adalah looping untuk menampilkan key. Selanjutnya, kalau kita mau memprint juga value dari kamus ini, dari key yang ada di kamus ini, maka kita menambahkan di sini nama dari dictionary-nya. Misalnya siswa, kemudian nah, coba kita run. Nah, maka akan tampil value dari key yang ada di dictionary ini. Nah, itu dia. Selanjutnya kita memiliki cara gampang untuk menampilkan ini semua. Nah, jadi caranya itu di sini kita tinggal print x saja. Print x. Nah, dan di sini itu kita tambahkan misalnya kita mau memprint key. Nah, jadi di sini dot key. Nah, kemudian kita run. Oh, salah. Kita menambahkan dulu ini. Nah, kemudian kita run. Nah, maka akan tampil hasilnya ini, yaitu keys. Nah, kalau kita mau menampilkan values, ini kita ganti jadi values. Nah, kemudian kita run lagi. Nah, maka akan tampil nilainya. Nah, begitu cara singkatnya. Selanjutnya, kalau kita mau menampilkan semuanya, itu kita ganti dengan items di sini. Items. Nah, kemudian kita coba print. Nah, maka akan tampil semuanya, yaitu key dan values-nya. Nah, ini. Selanjutnya, mengcopy dictionary. Jadi, untuk mengcopy dictionary itu, misalnya di sini kita mau mengcopy siswa. Mengcopy ulang siswa. Jadi, misalnya di sini kita print siswa. Nah, kemudian kita mau buat lagi satu dictionary, tapi dictionary-nya itu sama dengan dictionary siswa. Jadi caranya itu seperti gini. Misal kita bikin siswa 2, nah kemudian dot copy. Nah, lalu sama dengan siswa. Nah, salah, seharusnya ini kita pindahkan ke sini. Nah, lalu kita print siswa 2. Kemudian kita run. Ini kita hapus dulu. Nah, maka hasilnya akan di copy. Nah, itu adalah cara mengcopy dictionary. Baik, selanjutnya selain mengcopy menggunakan cara begini, kita juga bisa memakai cara dig. Nah, jadi caranya itu siswa kita masukkan ke sini. Kemudian
sama dengan, kemudian kita coba print, nah maka hasilnya akan sama. Nah, begitu caranya untuk mengcopy dictionary. Selanjutnya, membuat kamus di dalam kamus atau nested dictionary. Nah, caranya itu seperti ini. Misalnya, siswa, kemudian sama dengan, lalu buka kurung kurawal. Nah, di sini kita masukkan dictionary lagi. Misalnya, siswa 1, lalu kurung kurawal. Oh, di sini sebelumnya titik dulu. Nah, lalu misalnya kita masukkan di sini namanya, misalnya nama, misalnya Aldo. Lalu kelas misalnya A. Nah, ini untuk dictionary di dalam dictionary pertama. Selanjutnya kita copy lagi. Nah, di sini misalnya dictionary siswa 2. Terus namanya Aldi, lalu kelasnya ini kelas B. Nah, ini adalah contoh dictionary dalam dictionary. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita memiliki cara lain untuk metode kamus di dalam kamus, yaitu ini kita keluarkan dulu. Nah, kemudian ini juga. Lalu kemudian kita bikin dictionary penampungnya. Misalnya siswa sama dengan E.2 kemudian kurung kurawal siswa 1.2 siswa 1, lalu di bawahnya yaitu siswa 2 . Nah, begini. Kemudian kita coba run. Oh, sorry. Nah, jadi begini cara untuk cara lain dictionary di dalam dictionary. Ini seharusnya kita ganti jadi sama dengan. Nah, begini. Selanjutnya, untuk menampilkan kamus ini, caranya itu seperti ini. Print. Nah, kemudian kita tuliskan dulu dictionary umumnya, yaitu siswa. Lalu kurung siku, masukkan misalnya kita mau memprint kelas dari kamus siswa 1. Nah, jadi misalnya kita di sini masukkan siswa 1, lalu di sini lagi masukkan kelas. Nah, kemudian kita coba run. Oh, ada error. Coba kita run lagi. Oh, masih error.
Oh, jadi errornya itu karena ini. Seharusnya di sini kita pakai sama dengan. Nah, kemudian kita coba run lagi, maka akan tampil hasilnya, yaitu kelasnya adalah A. Nah, jadi sekian pemaparan mengenai dictionary bahasa pemrograman Python dari saya. Sekian, terima kasih.